Raksasa penerbangan dunia sekelas Boeing benar-benar tidak menyangka bahwa sebuah terobosan teknologi pesawat terbaru dari Asia Tenggara justru datang dari Indonesia dan mulai menggetarkan pasar internasional. Hari ini, Anda akan menyaksikan bagaimana sebuah negara yang seringkali dipandang sebelah mata dalam industri berat, justru berhasil menciptakan inovasi yang membuat para insinyur di Amerika Serikat dan Eropa harus duduk kembali di meja kerja mereka untuk menghitung ulang strategi kompetisi global mereka. Kita tidak hanya berbicara tentang commercial biasen, lain with lompatan teknologi mutakhir yang memecahkan masalah transportasi paling rumit di dunia saat ini, memberikan solusi nyata yang selama puluhan tahun gagal diselesaikan oleh korporasi multinasional bernilai miliaran dolar. Jika Anda sedang mendengarkan ini sekarang, bantu saya membuktikan sesuatu yang salah. Teman saya dari Singapura kemarin mengatakan bahwa penonton kita tidak akan peduli dengan kemajuan teknologi dari negara tetangga, dan video seperti ini tidak akan mendapat perhatian yang luas. Tetapi, saya yakin video bernilai tinggi seperti ini sangat layak untuk didengar oleh kita semua. Mari bantu saya menunjukkan kepadanya bahwa kita memiliki solidaritas yang luar biasa tinggi dan selalu mendukung penyebaran informasi yang membanggakan di kawasan serumpun ini. Selamat sejahtera dan salam hormat saya ucapkan kepada semua rekan-rekan dimanapun Anda berada. Semoga hari Anda menyenangkan, dan mari kita langsung masuk ke dalam pembahasan utama yang sangat luar biasa ini. Ketika kita membahas industri dirgantara, nama-nama seperti Boeing atau Airbus selalu mendominasi pikiran kita, bukan? Namun, apa yang terjadi jika saya katakan bahwa PT Dirgantara Indonesia atau PT-DI sekarang telah melangkah jauh melampaui sekadar menjadi subkontraktor pembuat komponen sayap atau pintu pesawat? Ada sebuah rahasia besar mengenai kontrak strategis terbaru yang ditandatangani di ajang internasional baru-baru ini. Sebuah kesepakatan rahasia yang nilainya membuat para pesaingnya gemetar, yang akan saya ungkapkan secara detail di pertengahan video nanti. Kredibilitas Indonesia dalam dunia penerbangan sebenarnya bukanlah hal baru, mengingat fondasi kuat yang diletakkan sejak era B.J. Habibie. Tetapi apa yang mereka tunjukkan sekarang benar-benar berada di level yang berbeda. Mereka berhasil mengembangkan varian pesawat yang mampu lepas landas dan mendarat di wilayah perintis ekstrim yang bahkan tidak bisa disentuh oleh pesawat buatan Boeing paling canggih sekalipun. Mari kita bedah segmen pertama yang menjadi pusat perhatian dunia, yaitu pengembangan pesawat N2-19 dan varian terbarunya. Pesawat turboprop bermesin ganda ini sepenuhnya dirancang oleh anak bangsa tanpa bantuan konsultan asing. Sebuah fakta yang awalnya membuat banyak pihak skeptis. Tahukah Anda apa yang membuat Boeing terkejut? Jawabannya adalah efisiensi biaya dan fleksibilitas operasional yang tidak masuk akal bagi standar industri barat. Bayangkan sebuah pesawat yang mampu mengangkut 19 penumpang, beroperasi di landasan pacu tanah atau rumput yang kurang dari 600 meter, namun dijual dengan harga yang jauh lebih murah daripada kompetitor asing di kelasnya. Ketika pabrikan barat menawarkan pesawat regional dengan harga selangit yang membutuhkan perawatan rumit, Indonesia masuk ke pasar dengan solusi yang sangat pragmatis dan ekonomis. Apakah Anda setuju bahwa daerah terpencil membutuhkan konektivitas yang cepat tanpa harus membangun bandara megah bernilai triliunan rupiah terlebih dahulu? Tentu saja ya. Inilah yang dinamakan menjawab kebutuhan pasar secara tepat sasaran. Perubahan kecepatan dalam inovasi ini semakin terlihat jelas ketika kita melihat varian N2119 Amphibious yang sedang dikembangkan dengan sangat serius. Ini bukan sekedar pesawat yang ditempeli pelampung di bawahnya, melainkan sebuah rekayasa aerodinamika dan hidrodinamika yang sangat kompleks untuk memastikan pesawat bisa mendarat di ombak laut dengan aman. Mengapa dunia begitu tertarik dengan konsep ini? Coba perhatikan negara-negara kepulauan di Asia Tenggara, Pasifik, hingga Karibia. Mereka memiliki ribuan pulau kecil yang tidak memiliki lahan luas untuk landasan pacu aspal. Selama ini,
Mereka harus bergantung pada kapal laut yang lambat atau helikopter yang biaya operasional per jamnya sangat mahal. Indonesia melihat celah ini sebagai peluang emas yang diabaikan oleh Boeing karena mereka terlalu fokus pada pesawat berbadan lebar berbiaya tinggi. Ketika Anda membandingkan pendekatan Barat yang selalu memaksakan infrastruktur mahal dengan pendekatan Indonesia yang menyesuaikan diri dengan alam, Anda pasti tahu pendekatan mana yang akan memenangkan hati negara-negara berkembang. Mari kita jeda sejenak untuk melihat sebuah cerita kecil yang sangat relevan. Beberapa waktu lalu, seorang pilot senior asal Eropa yang terbiasa menerbangkan pesawat jet canggih mencoba simulator penerbangan pesawat rancangan PTDI ini. Awalnya, dia mengira pesawat ini akan terasa berat dan kaku karena ukurannya yang kompak. Namun, setelah melakukan simulasi pendaratan darurat di sebuah lembah sempit yang dikelilingi pegunungan tinggi, dia keluar dari ruangan dengan wajah takjub dan berkata bahwa respons kendali pesawat ini jauh lebih intuitif dibandingkan dengan banyak pesawat buatan Barat yang penuh dengan sistem komputerisasi berlapis yang terkadang justru membingungkan pilot dalam situasi kritis. Cerita ini membuktikan bahwa teknologi terbaik bukanlah teknologi yang paling rumit, melainkan teknologi yang paling memahami kebutuhan manusia yang mengoperasikannya di lapangan. Sekarang, mari kita melangkah ke segmen kedua yang tidak kalah mencengangkan, yaitu posisi Indonesia dalam rantai pasok global. Banyak yang tidak menyadari bahwa komponen penting yang ada di dalam pesawat Boeing yang sering Anda naiki, mulai dari bagian interior, komponen ekor, hingga struktur sayap presisi tinggi, sebenarnya diproduksi langsung di pabrik PTDI di Bandung. Ini adalah sebuah kontras yang sangat menarik, bukan? Di satu sisi, Boeing adalah raksasa yang mendikte pasar. Tapi di sisi lain, dia sangat bergantung pada keahlian manufaktur para teknisi Indonesia untuk menjaga agar lini produksi mereka tetap berjalan. Ketika isu keselamatan dan kendali mutu melanda beberapa produk terbaru Boeing di tingkat global baru-baru ini, audit ketat dilakukan di seluruh dunia. Dan tebak apa yang terjadi? Fasilitas manufaktur di Indonesia justru mendapatkan pujian karena konsistensi kualitasnya yang sangat tinggi dan tingkat cacat produksi yang mendekati 0%. Hal ini membawa kita pada sebuah pertanyaan retoris yang sangat penting. If Indonesia mampu memproduksi komponen dengan standar kualitas tertinggi untuk Boeing, mengapa mereka tidak bisa membangun pesawat utuh yang jauh lebih hebat? Jawabannya adalah mereka sangat bisa, dan mereka sedang melakukannya sekarang. Strategi yang digunakan di sini sangat cerdas, yaitu mengumpulkan keuntungan dan transfer teknologi dari kemitraan global, lalu menginvestasikan kembali seluruh pengetahuan tersebut untuk menyempurnakan pesawat buatan dalam negeri seperti CN-235-232 Tono yang kini menjadi legenda hidup di segmen pesawat patroli maritim dan angkutan militer taktis. Pesawat CN-235 ini telah diekspor ke berbagai negara mulai dari Korea Selatan, Turki, hingga negara-negara di Afrika dan Amerika Latin. Selamat, saya ingin mengucapkan terima kasih dan selamat kepada Anda semua yang telah menonton video ini hingga tahap ini. Karena ini menunjukkan bahwa Anda adalah bagian dari masyarakat yang peduli terhadap kemajuan teknologi dan industri di kawasan kita. Sambil kita melanjutkan pembahasan yang semakin seru ini, saya ingin meminta Anda untuk menuliskan di kolom komentar di bawah topik atau pencapaian teknologi dari negara mana lagi yang ingin saya bahas secara mendalam pada video berikutnya nanti. Keaktifan Anda dalam memberikan saran sangat membantu saya untuk terus menyajikan konten yang berkualitas dan edukatif. Mari kita lanjutkan analisis kita ke segmen ketiga, yaitu mengenai lompatan teknologi drone militer dan kargo berkemampuan tinggi yang dikembangkan oleh Indonesia, seperti proyek Elang Hitam dan varian drone penumpang mutakhir. Ketika dunia sedang berlomba-lomba mengembangkan teknologi kecerdasan buatan untuk penerbangan, Indonesia tidak mau ketinggalan dengan mengintegrasikan sistem kendali otonom pada platform drone jarak jauh mereka. Boeing,
yang juga memiliki divisi drone militer yang sangat besar, mulai melihat Indonesia bukan lagi sebagai pembeli potensial, melainkan sebagai pesaing strategis di pasar Asia Pasifik. Keunggulan drone kargo buatan Indonesia terletak pada kemampuannya untuk membawa beban logistik yang berat dengan biaya bahan bakar yang sangat efisien, menggunakan teknologi hibrida yang ramah lingkungan. Kita bisa melihat perbedaan nyata antara pendekatan masa lalu dan masa kini. Dulu, jika sebuah negara ingin mengirimkan pasokan medis darurat ke pulau terpencil, mereka harus menyewa pesawat sewa dengan biaya ribuan dolar per penerbangan. Sekarang, dengan teknologi drone kargo dan pesawat perintis murah dari Indonesia, proses tersebut bisa dilakukan dengan biaya kurang dari 1/10 dari biaya konvensional. Ini adalah sebuah revolusi nyata dalam dunia logistik udara. Apakah Anda mulai melihat bagaimana potongan-potongan teka-teki ini menyatu menjadi sebuah gambaran besar tentang dominasi baru di udara? Sekarang kita sampai pada bagian akhir dari pertengahan video ini, di mana momentum mulai dibangun menuju puncak pengungkapan terbesar kita. Ingat tentang loop terbuka yang saya sebutkan di awal mengenai kesepakatan internasional terbaru? Di ajang Singapore Airshow 2026, PTDE berhasil mengamankan kontrak-kontrak baru yang sangat signifikan, termasuk kemitraan strategis global yang memperluas jangkauan pemeliharaan, perbaikan, dan pemeriksaan atau MRO di tingkat regional. Kontrak ini bukan hanya tentang menjual unit pesawat, melainkan tentang pengakuan global bahwa ekosistem dirgantara Indonesia telah matang dan siap bersaing secara global. Boeing yang awalnya mengira mereka akan dengan mudah menguasai seluruh pasar perawatan pesawat di Asia Tenggara, kini harus menerima kenyataan bahwa maskapai-maskapai internasional mulai mengalihkan pilihan mereka ke pusat-pusat perawatan di Indonesia karena efisiensi biaya dan kecepatan kerja yang luar biasa. Semua loop informasi kini telah tertutup dengan sempurna. Kita telah melihat bagaimana pesawat N219 meruntuhkan dominasi harga pabrikan barat, bagaimana varian amfibi membuka rute-rute baru yang dulunya mustahil, dan bagaimana kualitas manufaktur dalam negeri berhasil mengamankan posisi terhormat di mata rantai pasok global. Ini adalah bukti konkret bahwa inovasi yang digerakkan oleh kebutuhan nyata di lapangan akan selalu mampu mengalahkan inovasi yang hanya mengejar kemewahan tanpa kegunaan praktis yang jelas. Sebagai kesimpulan dari seluruh pembahasan hebat kita hari ini, ada 3 poin penting yang bisa kita bawa pulang. Pertama, Indonesia telah berhasil membuktikan diri sebagai inovator utama dalam kategori pesawat perintis dan amfibi yang sangat dibutuhkan oleh pasar global. Kedua, ketergantungan raksasa dunia seperti Boeing terhadap komponen berkualitas tinggi dari Asia Tenggara menunjukkan bahwa peta kekuatan industri dirgantara telah bergeser secara signifikan. Ketiga, kemandirian teknologi ini memberikan inspirasi besar bagi kita semua di kawasan serumpun untuk terus mendukung karya-karya lokal yang bernilai tinggi. Jika Anda menyukai pembahasan yang mendalam, padat informasi, dan membuka wawasan seperti ini, jangan ragu untuk menekan tombol suka, berlangganan ke channel ini, dan bagikan video ini kepada rekan-rekan Anda agar mereka juga tahu betapa hebatnya perkembangan teknologi di sekitar kita. Teruslah mendukung konten yang membangun, tetaplah penasaran dengan inovasi masa depan, dan sampai jumpa lagi di video penuh inspirasi berikutnya.